Selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur penyertaan Tuhan boleh kita alami bersama sepanjang hari ini. Dan sebelum kita beristirahat, mari persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui renungan malam. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Tuhan. Kasih-Mu boleh menuntun dan memberkati kami dalam berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan. Berkati sehingga semua itu boleh bermanfaat dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Malam hari ini kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui renungan malam. Buka hati dan pikiran kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman ini, dan bagaimana firman ini akan menjadi penuntun dalam perjalanan hidup yang Engkau anugerahkan. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu, berkati kami semua, dan berfirmanlah, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anak-anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Bersama kita akan hayati bagian firman Tuhan ini dalam tema kuasa yang memulihkan. Kuasa yang memulihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan judul perikop pembacaan kita pada malam hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul "Orang Lumpuh Disembuhkan". Apa yang kita bayangkan tentang keberadaan seorang lumpuh? Ya, anak-anak kecil pun pasti tahu bahwa orang lumpuh itu tidak bisa beraktivitas seperti kita, orang yang normal. Ketika mau makan misalnya harus terbatas, ketika mau melakukan aktivitas pasti terbatas. Artinya bahwa orang lumpuh tidak sesempurna melakukan aktivitas seperti orang yang normal. Iya. Tetapi menarik untuk kita lihat bersama dalam pembacaan ini, bahwa ketika orang melihat bahwa Yesus hadir di kota itu, mereka berupaya bagaimana membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Ya. Apa arti atau apa kerinduan dari orang banyak yang datang membawa orang lumpuh kepada Yesus? Ya. Tentu dengan harapan bahwa ketika orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus, Yesus sanggup melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Kalaupun mereka tidak yakin bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu hal yang luar biasa, ya ngapain mau dibawa ke sana misalnya begitu. Untuk apa orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus? Kalau mereka tidak yakin bahwa Yesus memiliki kuasa. Dan itu sangat nyata di dalam pembacaan kita, bahwa berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayakah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Iya. Jadi ketika Yesus melihat bahwa mereka memiliki iman, nah, dan ternyata bahwa iman yang mereka miliki
membuat Yesus tergerak hatinya untuk menyatakan belas kasihan kepada orang lumpuh ini dan mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, menarik saya kira untuk kita hayati bersama bahwa hanya dengan mengatakan percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni, maka hal yang luar biasa terjadi. Ya. Tetapi ternyata bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya pun merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus saat itu seolah-olah bahwa ia menghujat Allah. Dan pikiran-pikiran seperti ini adalah pikiran-pikiran ahli Taurat yang tidak benar di dalam memahami kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kuasa yang memulihkan. Nah, kalau kita lihat dalam kisah ini, mau mengatakan bahwa kuasa yang memulihkan kehidupan orang lumpuh adalah kuasa yang bersumber dari Dia. Kuasa yang bersumber dari Tuhan. Kuasa yang ia imani. Iya. Karena di awal dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, ya, iman mereka bahwa keyakinan orang, bahkan orang lumpuh ini percaya bahwa Yesus memiliki kuasa. Dan itulah iman yang ada di dalam diri orang lumpuh, bahkan orang-orang yang datang mengantarkan orang lumpuh itu kepada Yesus. Dia meyakini bahwa kuasa Yesus mampu memulihkan keadaan. Kuasa Yesus mampu menyatakan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau ini menjadi penghayatan iman kita bersama, sesungguhnya kita tidak perlu cemas tentang kehidupan yang kita jalani manakala terjadi berbagai pergumulan yang kita hadapi. Dan mungkin yang menjadi persoalan di sini ialah pikiran kita. Kalau kita berbicara tentang pemulihan, ya selalu mengarah kepada apa yang kita kehendaki. Misalnya katakanlah contoh konkret, kalau dalam kehidupan kita, kalau kita sakit, selalu berpikir bahwa pemulihan itu ketika langsung sembuh misalnya. Tetapi sebenarnya bahwa ada banyak pemulihan yang Tuhan bisa nyatakan dalam kehidupan kita. Dan mungkin salah satu di antaranya ialah, bagian dari pemulihan ialah ketika seseorang sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupannya tergantung kepada Tuhan. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang bersumber dari Tuhan adalah satu-satunya kuasa yang dapat memulihkan keadaan setiap orang yang percaya kepadanya. Kuasa dari Tuhan adalah kuasa yang mampu mengubahkan situasi dari keadaan yang tidak benar menjadi sebuah keadaan yang benar. Kuasa yang memulihkan mampu mengantarkan seseorang untuk menikmati kehidupan yang lebih layak. Seperti dalam kisah kita ini, bagaimana Yesus menyatakan kasih-Nya ketika Ia menyembuhkan orang lumpuh. Nah, kiranya ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk terus meyakini bahwa kuasa yang dapat memulihkan kehidupan kita, tidak ada kuasa-kuasa lain selain kuasa yang bersumber dari Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu yang terus mengajarkan kami untuk meyakini bahwa kuasa yang dapat memulihkan kehidupan kami adalah kuasa yang bersumber dari Kristus. Dan kiranya itu boleh kami terima dengan iman kami, sehingga sekalipun berbagai kesulitan dan kepahitan hidup yang kami alami, biarlah kami terus meyakini bahwa kuasa Tuhan mampu memulihkan kepahitan dan kesulitan yang kami alami.
Sempurnakan firman-Mu dan ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup ini. Dan biarlah hari-hari kehidupan kami selanjutnya terus dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan mereka, bahkan sempurnakan kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai sukacita yang dialami. Ajarkan kami untuk terus tergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan meyakini bahwa kehidupan kami akan dipulihkan menjadi sebuah kehidupan yang layak. Tuhan, kami terus merindukan kehadiran-Mu di tengah pergumulan bangsa kami, pergumulan dunia secara keseluruhan dengan adanya COVID-19. Biarlah dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada sejumlah tim medis, kami boleh keluar dari persoalan yang ada. Kami rindu Tuhan bahwa di masa-masa yang akan datang, kami kembali menikmati kehidupan yang layak seperti semula. Dan terlebih ya Tuhan, kami rindu kehidupan kami senantiasa diubahkan untuk semakin mengenal kebenaran Tuhan di dalam hidup ini. Berkati segala rencana kami, bahkan berkati kehidupan pribadi kami, keluarga kami, persekutuan ini. Biarlah kami terus berjalan dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Dan malam ini kami akan istirahat. Kasih Tuhan akan menuntun dan menyertai kami, supaya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan. Dan sekiranya hari ini kami melakukan hal yang tidak berkenan, mohon ampun untuk semuanya itu. Dan biarlah kiranya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima belas kasihan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami membawa hidup kami kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan memberkati. Selamat malam untuk kita semua.